Di sebuah desa terpencil yang terletak di pinggiran hutan, hiduplah seorang pemuda bernama Rama bersama ibunya yang sudah tua dan sakit-sakitan. Rumah mereka kecil, berdinding kayu tua yang mulai lapuk dimakan waktu. Atap rumbia yang melindungi mereka dari panas dan hujan sering kali bocor saat hujan deras turun. Meskipun hidup dalam keterbatasan, Rama tidak pernah mengeluh. Sejak ayahnya meninggal bertahun-tahun lalu, ia menjadi satu-satunya harapan ibunya, bekerja keras setiap hari demi sesuap nasi dan obat untuk sang ibu. Setiap pagi sebelum fajar menyingsing, Rama berangkat ke hutan untuk mencari kayu bakar. Hutan itu luas dan gelap, dengan pepohonan raksasa yang menjulang tinggi dan akar-akar besar yang mencuat dari tanah. Beberapa warga desa percaya bahwa hutan itu dihuni makhluk gaib, tetapi Rama tak punya pilihan selain masuk ke dalamnya. Ia telah mengenal hutan sejak kecil, memahami jalur-jalur rahasia yang aman dilalui dan tempat terbaik untuk mengumpulkan kayu bakar. Namun, setiap kali melangkah masuk, ia selalu merasa seperti sedang diawasi oleh sesuatu yang tak terlihat. Ibu Rama semakin hari semakin lemah. Tubuhnya yang dulu kekar kini hanya tinggal kulit dan tulang, wajahnya pucat seperti kertas. Setiap malam, batuknya menggema di dalam rumah kecil mereka, membuat Rama terjaga dengan hati penuh kecemasan. Uang yang ia dapatkan dari menjual kayu bakar tak cukup untuk membeli obat yang layak. Sudah banyak tabib yang ia datangi, tapi tak ada yang mampu menyembuhkan ibunya. Seringkali, Rama hanya bisa duduk di samping ibunya, menggenggam tangan tuanya yang dingin, berdoa agar keajaiban datang kepada mereka. Suatu hari, saat pulang dari hutan, Rama menemukan ibunya tergeletak di lantai, tak sadarkan diri. Panik, ia segera menggendong ibunya ke tempat tidur dan memberinya air, tapi sang ibu hanya membuka matanya sebentar sebelum kembali terlelap. Hatinya teriris melihat penderitaan ibunya. Dalam hati, ia berjanji akan bekerja lebih keras, mencari lebih banyak kayu, bahkan jika harus masuk lebih dalam ke hutan yang gelap dan berbahaya. Malam itu, Rama duduk di beranda rumah, menatap langit yang dipenuhi bintang. Angin malam berhembus dingin, membawa suara-suara samar dari dalam hutan. Entah mengapa, hatinya dipenuhi kegelisahan. Ia merasa ada sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Namun, ia tak tahu apakah itu berkah atau malapetaka. Keesokan harinya, dengan tekad yang lebih kuat, Rama berangkat ke hutan lebih awal dari biasanya. Ia melangkah lebih jauh dari jalur yang biasa ia lewati, berharap menemukan kayu bakar yang lebih banyak dan lebih bagus. Langkahnya semakin dalam ke hutan, hingga ia tiba di sebuah tempat yang belum pernah ia lihat sebelumnya, sebuah celah berbatu di antara pohon-pohon besar, dengan cahaya matahari yang menerobos di antara dedaunan, menciptakan pemandangan yang aneh tapi indah. Saat ia hendak memungut ranting-ranting kering, tiba-tiba telinganya menangkap suara gemerisik di semak-semak. Awalnya ia mengira itu hanya angin atau binatang kecil, tapi kemudian ia melihat sesuatu yang membuatnya terkejut. Seekor ular besar tergeletak di tanah, tubuhnya terluka parah akibat jerat pemburu. Ular itu tidak bergerak, tapi matanya yang keemasan terbuka lebar, menatap Rama dengan sorot penuh penderitaan. Dada Rama berdebar kencang. Ia tahu bahwa ular sebesar ini bisa saja berbahaya, tapi melihat luka dalam yang menganga di tubuh reptil itu, ia tak tega meninggalkannya begitu saja. Di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang mendorongnya untuk menolong makhluk itu. Ia menggenggam erat pisau kecil di tangannya, berjaga-jaga jika ular itu menyerangnya. Namun, ketika ia melangkah lebih dekat, sesuatu dalam tatapan ular itu membuatnya yakin makhluk ini sedang sekarat, dan hanya ia yang bisa menyelamatkannya. Rama berdiri diam di hadapan ular besar itu, napasnya tertahan. Cahaya matahari yang menembus dedaunan membuat sisik ular itu berkilauan samar, tetapi tubuhnya berlumuran darah. Jerat pemburu yang terbuat dari kawat besi melilit erat bagian perutnya, menembus daging dan meninggalkan luka menganga yang masih mengeluarkan darah segar. Ular itu tak bergerak, hanya matanya yang keemasan menatap Rama dengan sorot lemah, seolah meminta pertolongan.
Rama menelan ludah. Ia tahu seharusnya ia takut ular sebesar ini bisa membunuh manusia dalam sekali lilitan, tapi entah mengapa, ia justru merasakan iba. Dengan hati-hati, Rama berjongkok dan menyentuh jerat yang melukai ular itu. Besinya tajam dan berkarat, jelas sudah lama dipasang oleh pemburu. Ia menggenggam pisaunya erat, lalu mulai memotong jerat tersebut sedikit demi sedikit. Saat ujung besi itu tertarik, ular itu bergerak lemah, tubuhnya bergetar kesakitan. Rama menahan napas, khawatir kalau reptil itu akan menyerangnya. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, ular itu hanya mendesis lirih, seolah pasrah pada takdirnya. Butuh beberapa menit hingga Rama berhasil melepas jerat sepenuhnya. Begitu terbebas, ular itu menghela napas panjang dan tubuhnya melemas di atas tanah. Darah masih mengalir dari luka dalamnya. Rama segera melepas kain yang melilit pinggangnya dan merobeknya menjadi beberapa bagian, lalu dengan hati-hati ia membalut luka ular itu. Jemarinya gemetar saat menyentuh kulit dingin bersisik itu, tapi ia tetap berusaha sebaik mungkin. "Hidupmu lebih berharga daripada jerat bodoh ini," bisiknya pelan. Setelah selesai, Rama mundur perlahan, memberi jarak. Ular itu tetap diam, hanya matanya yang mengikuti setiap gerakan Rama. Napasnya masih berat, tapi sorot matanya sudah tak lagi setajam tadi. Ada sesuatu dalam tatapan itu, sesuatu yang membuat Rama merasa seolah sedang berhadapan dengan makhluk yang lebih dari sekadar ular biasa. Seolah ada kesadaran dalam mata itu, sesuatu yang jauh lebih dalam daripada naluri binatang biasa. Matahari mulai condong ke barat, menandakan bahwa Rama harus segera kembali ke desa. Tapi meninggalkan ular itu begitu saja di tengah hutan dalam kondisi terluka terasa seperti kesalahan. Setelah berpikir sejenak, ia akhirnya membuat keputusan. Dengan susah payah, ia mengangkat ular besar itu ke dalam gendongannya. Tubuh ular itu terasa dingin, dan meskipun berat, Rama tetap berjalan perlahan, membawa makhluk itu pulang. Sesampainya di rumah, ia segera membersihkan luka ular itu dengan air hangat, lalu mengganti perban seadanya. Ibunya yang masih terbaring lemah hanya bisa menatap dengan bingung. "Kau membawa pulang ular?" Suaranya lirih, penuh keheranan dan sedikit ketakutan. "Dia terluka, Ibu," jawab Rama sambil terus merawat ular itu. "Aku tak bisa meninggalkannya begitu saja." Ibu Rama terdiam, lalu menghela napas panjang. Meski tubuhnya lemah, ia tahu putranya selalu memiliki hati yang lembut. Ia tak mengerti mengapa putranya memilih menolong seekor ular besar daripada mengurusi diri sendiri, tapi ia juga tahu bahwa mungkin, di suatu tempat di dunia ini, kebaikan akan selalu menemukan jalannya kembali. Hari-hari berlalu, dan Rama dengan telaten merawat ular besar itu. Setiap pagi, sebelum pergi mencari kayu bakar, ia memastikan luka ular itu bersih dan terbalut dengan baik. Setiap malam, ia mengganti perbannya dengan kain yang lebih bersih, meskipun jumlah kain di rumah semakin menipis. Makanan pun dibagi, Rama menyisihkan sebagian kecil dari jatah makanannya untuk ular itu, meski perutnya sendiri sering dibiarkan kosong. Namun, yang paling mengejutkan adalah bahwa ular itu tidak pernah berusaha menyerang atau menunjukkan tanda-tanda agresi. Sebaliknya, ia hanya diam, mengawasi dengan mata emasnya yang tajam, seolah memahami setiap usaha Rama untuk menyelamatkannya. Pada suatu malam, saat angin berhembus dingin di luar, Rama tertidur kelelahan di lantai dekat ular itu. Dalam tidurnya, ia mengalami mimpi aneh. Ia berada di tengah hutan, dikelilingi oleh kabut tebal. Di hadapannya berdiri seorang wanita yang luar biasa cantik, mengenakan jubah hijau berkilauan seperti sisik ular. Rambutnya panjang mengalir, dan matanya keemasan, sama seperti mata ular yang ia rawat. Wanita itu menatapnya dengan lembut, lalu berbisik, "Terima kasih, kau telah menyelamatkanku." Rama terbangun dengan napas memburu, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia melirik ke arah ular yang masih terbaring di pojokan rumah. Jantungnya berdegup kencang. Apakah itu sekadar mimpi, ataukah sesuatu yang lebih dari itu? Ia mengguncang kepalanya,
mencoba mengabaikan pikiran aneh itu. Mungkin ini hanya akibat kelelahan. Beberapa hari kemudian, sesuatu yang luar biasa terjadi. Ketika Rama hendak mengganti perban di tubuh ular itu, ia mendapati bahwa luka yang sebelumnya dalam dan parah, kini telah mengering dengan cepat. Bahkan, di beberapa bagian, sisik baru sudah mulai tumbuh menutupi bekas lukanya. Ular itu mengangkat kepalanya, menatap Rama dengan penuh arti, seolah ingin mengatakan sesuatu. Rama tersenyum kecil. "Kau sudah lebih baik sekarang," katanya lirih. "Mungkin sudah waktunya kau kembali ke hutan." Malam itu, Rama membawa ular itu kembali ke hutan, ke tempat ia menemukannya pertama kali. Bulan purnama bersinar terang di langit, menyinari jalan yang mereka lalui. Setiap langkah yang diambil Rama terasa berat, seolah ada bagian dari dirinya yang enggan melepaskan makhluk itu. Sesampainya di celah batu, ia menurunkan ular itu perlahan. Ular itu tidak langsung pergi. Ia hanya menatap Rama dalam-dalam, sebelum perlahan melingkarkan tubuhnya di sekitar kaki pemuda itu, seolah ingin mengucapkan terima kasih. "Pergilah, kau sudah bebas sekarang," bisik Rama. Ular itu mengangkat kepalanya, menatap Rama untuk terakhir kalinya sebelum akhirnya meluncur masuk ke dalam kegelapan hutan. Rama berdiri diam, menatap kepergiannya dengan perasaan campur aduk. Ada kelegaan, tapi juga kehampaan yang aneh. Ia menghela napas panjang, lalu berbalik pulang. Ia tidak tahu bahwa pertemuannya dengan ular itu bukanlah akhir, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar dan tak terduga. Pada saat yang sama, jauh di dalam hutan, di balik bayang-bayang pepohonan, sosok wanita berambut panjang dengan jubah hijau berkilauan berdiri mengawasi. Senyumnya samar, penuh arti. "Kita akan bertemu lagi, Rama," bisiknya pelan, sebelum menghilang dalam kegelapan malam. Beberapa minggu telah berlalu sejak Rama melepaskan ular itu kembali ke hutan. Kehidupannya kembali berjalan seperti biasa, mencari kayu bakar, merawat ibunya, dan bertahan hidup dengan segala keterbatasan. Namun, sejak malam perpisahan itu, ada sesuatu yang berbeda. Rasa sepi yang aneh sering menghinggapi hatinya, seolah ada sesuatu yang hilang. Ia sering terjaga di malam hari, menatap bulan, bertanya-tanya apakah ular itu masih hidup di luar sana, atau apakah ia hanya sekadar sosok yang lewat dalam hidupnya. Suatu sore, saat Rama baru saja kembali dari hutan dengan ikatan kayu di punggungnya, ia melihat sesuatu yang tidak biasa di dekat rumahnya. Seorang gadis muda berdiri di depan pintu, mengenakan pakaian hijau berkilauan dengan motif yang menyerupai sisik ular. Rambutnya panjang menjuntai hingga pinggang, dan matanya berwarna keemasan, persis seperti mata ular yang pernah ia rawat. Rama menghentikan langkahnya, jantungnya berdegup kencang tanpa alasan yang jelas. "Permisi," suara gadis itu lembut, nyaris seperti bisikan angin. "Aku tersesat, bolehkah aku meminta air untuk minum?" Rama masih diam, tubuhnya seolah membeku. Ada sesuatu dalam kehadiran gadis ini yang terasa tidak biasa. Seolah ia bukan hanya sekadar orang asing yang kebetulan lewat. Namun, melihat tubuh gadis itu yang tampak lelah dan pucat, Rama mengesampingkan pikirannya dan segera membukakan pintu. "Tentu, masuklah," katanya akhirnya. Ibunya yang tengah berbaring lemah di atas tikar menatap gadis itu dengan bingung. "Siapa dia, Rama?" "Dia tersesat, Bu," jawab Rama sambil menuangkan air ke dalam tempurung kelapa dan menyerahkannya pada gadis itu. Gadis itu menerimanya dengan senyum lembut, lalu meneguknya perlahan. Saat ia minum, Rama memperhatikan gerak-geriknya, anggun, tenang, dan penuh misteri. Setelah selesai, gadis itu menatap Rama dengan sorot mata yang dalam. "Namaku Nagasari," katanya pelan. "Aku tidak memiliki tempat tinggal. Bolehkah aku tinggal di sini untuk sementara?" Rama terkejut dengan permintaan itu. Ia melirik ibunya, yang meski tampak ragu, akhirnya mengangguk lemah. "Jika kau tak memiliki tempat lain, kau boleh tinggal di sini," kata ibu Rama dengan suara lirih. "Tapi rumah kami sederhana, kami tidak punya banyak." Nagasari tersenyum, lalu dengan lembut menggenggam tangan wanita tua itu.
Kebaikan hati kalian lebih berharga dari segalanya, katanya lirih. Sejenak, mata keemasannya memancarkan sesuatu yang tak dapat diartikan Rama, sebuah ketenangan yang dalam, tapi juga misteri yang belum terungkap. Malam itu, Rama tidur dengan perasaan gelisah. Ia tidak mengerti mengapa ada sesuatu dalam diri Nagasari yang membuat hatinya berdebar, seolah ia mengenalnya sejak lama. Ia tidak tahu bahwa hidupnya baru saja berubah, bahwa gadis yang kini tidur di sudut rumahnya bukanlah manusia biasa, melainkan seseorang yang telah lama mengawasinya dari bayang-bayang. Hari demi hari berlalu, dan kehadiran Nagasari membawa perubahan besar dalam kehidupan Rama dan ibunya. Gadis itu tidak hanya membantu pekerjaan rumah, tetapi juga merawat ibu Rama dengan penuh perhatian. Ajaibnya, sejak kedatangannya, kesehatan ibu Rama mulai membaik. Batuknya berkurang, dan warna wajahnya yang semula pucat perlahan kembali merona. Rama melihat semua ini dengan perasaan bercampur aduk, bahagia, tapi juga curiga. Bagaimana mungkin ibunya yang sakit bertahun-tahun tiba-tiba mulai pulih? Siapa sebenarnya Nagasari? Suatu malam, Rama tak bisa tidur. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, sesuatu yang membuat hatinya gelisah. Dengan langkah hati-hati, ia keluar dari rumah, berharap udara malam bisa menenangkan pikirannya. Namun, saat ia melewati halaman belakang, matanya menangkap sesuatu yang membuatnya terpaku. Nagasari berdiri di bawah sinar bulan, tubuhnya dikelilingi cahaya hijau yang berpendar lembut. Rambut panjangnya melayang pelan, dan kulitnya perlahan berubah, sisik-sisik keemasan muncul di sepanjang tangannya. Rama terkejut, darahnya seolah membeku di dalam tubuhnya. Ia ingin berlari, ingin berpaling, tapi tubuhnya tak bisa digerakkan. Seolah mengetahui dirinya sedang diawasi, Nagasari menoleh, dan untuk pertama kalinya, sorot mata emasnya menunjukkan sesuatu yang tak bisa disembunyikan, sebuah rahasia besar yang selama ini ia sembunyikan. "Kau," suara Rama bergetar, campuran antara ketakutan dan keterkejutan. "Siapa kau sebenarnya?" Nagasari menatapnya lama sebelum akhirnya menghela napas pelan. Ia tidak bisa lagi menyembunyikan kebenaran. Dengan langkah perlahan, ia mendekati Rama, lalu berkata dengan suara lirih, "Aku bukan manusia, Rama." Dada Rama berdegup kencang. Ia ingin menyangkal, ingin percaya bahwa ini hanya mimpi buruk. Namun, kilauan sisik yang perlahan memudar dari kulit Nagasari adalah bukti yang tak terbantahkan. Nagasari menundukkan kepala, seolah takut melihat reaksi Rama. "Aku adalah ular yang kau selamatkan di hutan," lanjutnya, suaranya nyaris berbisik. "Aku adalah Ratu Ular, pewaris tahta dari kerajaan bawah tanah. Aku datang ke sini bukan hanya untuk berterima kasih, tetapi karena aku ingin bersamamu." Kata-kata itu menghantam Rama seperti petir di siang bolong. Ia mundur selangkah, kepalanya dipenuhi oleh berbagai pertanyaan. Semua perasaan aneh yang ia rasakan sejak bertemu Nagasari kini mulai masuk akal. Kedekatan yang begitu cepat, tatapan mata yang terasa familiar, dan aura misterius yang selalu mengelilinginya. Namun, bersamaan dengan itu, ketakutan juga mulai tumbuh di dalam hatinya. Ini tidak mungkin," Rama berbisik, matanya masih terbelalak. "Aku hanya manusia biasa. Aku tidak seharusnya terlibat dengan dunia kalian." Nagasari menggenggam tangannya dengan lembut, membuat Rama merasakan kehangatan aneh yang menenangkan. "Aku tidak peduli dengan perbedaan kita, Rama," katanya. "Aku memilihmu, tapi keputusan tetap ada padamu. Jika kau ingin aku pergi, aku akan pergi." Rama menatapnya lama, hatinya diliputi kebingungan yang tak terlukiskan. Di satu sisi, ia tahu bahwa menerima Nagasari berarti masuk ke dalam dunia yang tidak pernah ia pahami. Namun, di sisi lain, ia tak bisa mengabaikan perasaannya sendiri, sesuatu yang telah tumbuh tanpa ia sadari sejak awal. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang menyinari keduanya, Rama harus menghadapi keputusan yang akan mengubah hidupnya selamanya. Malam terasa begitu sunyi setelah pengakuan Nagasari.
Rama berdiri terpaku, pikirannya bercampur aduk antara ketakutan, keterkejutan, dan kebingungan. Jantungnya berdegup begitu kencang, seolah hendak meledak. Gadis yang selama ini ia terima di rumah, yang ia anggap sebagai manusia biasa, ternyata bukan manusia sama sekali, melainkan seekor ular, atau lebih tepatnya, ratu ular. Sesuatu yang seharusnya hanya ada dalam cerita rakyat dan legenda. Nagasari masih berdiri di hadapannya, menunggu jawabannya. Mata keemasannya memancarkan kesedihan yang dalam, seolah ia sudah bisa menebak apa yang akan Rama pilih. "Aku tidak akan memaksamu, Rama," suaranya lembut namun bergetar. "Jika kau tak bisa menerimaku, aku akan pergi. Aku hanya ingin kau tahu, bahwa aku di sini bukan karena takdir, tapi karena aku memilih untuk bersamamu." Rama mengalihkan pandangannya, mencoba mencerna semua ini. Di satu sisi, ia tahu bahwa menerima Nagasari berarti melibatkan dirinya dalam sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang pernah ia bayangkan. Dunia manusia dan dunia makhluk gaib tidak seharusnya bercampur. Namun, di sisi lain, hatinya berbisik pelan bahwa ia tidak ingin Nagasari pergi. Sejak kehadiran gadis itu, hidupnya berubah, ibunya sembuh, rumahnya tak lagi terasa sepi, dan ia merasa memiliki seseorang yang benar-benar peduli padanya. Namun, apakah cinta bisa melampaui batas dunia? "Nagasari," akhirnya Rama bersuara, meskipun suaranya lemah. "Aku tak tahu harus berkata apa. Aku hanyalah seorang pemuda miskin dari desa kecil. Sedangkan kau adalah ratu di duniamu. Kita berasal dari dunia yang berbeda. Tapi hatimu tetap sama," sahut Nagasari cepat. Ia melangkah lebih dekat, jemarinya yang hangat menyentuh tangan Rama. "Dunia kita mungkin berbeda, tapi perasaanku padamu nyata, Rama. Aku tak ingin kembali ke dunia bawah tanah tanpa dirimu." Rama menunduk, merasa dadanya sesak. Seumur hidup, ia selalu hidup dalam batasan, antara manusia dan takdir, antara kemiskinan dan harapan, antara impian dan kenyataan. Dan kini, ia kembali dihadapkan pada batasan lain, antara dirinya dan Nagasari. Jika ia menerimanya, ia harus bersiap dengan segala konsekuensinya. Tapi jika ia menolaknya, apakah ia rela kehilangan seseorang yang telah begitu berarti baginya? Malam itu, di bawah langit yang bertabur bintang, Rama menarik napas dalam-dalam. Ia tahu bahwa keputusannya akan mengubah hidupnya selamanya. Ia menatap mata Nagasari, dan dengan suara penuh keteguhan, ia berkata, "Aku tak tahu apa yang akan terjadi jika aku memilihmu. Aku tak tahu bahaya apa yang akan datang. Tapi aku tahu satu hal, aku tak ingin kau pergi." Mata Nagasari berkaca-kaca, bibirnya bergetar menahan haru. Ia menatap Rama dengan perasaan yang sulit dijelaskan, campuran kebahagiaan, kelegaan, dan cinta yang tulus. Tanpa berkata-kata lagi, ia melangkah maju dan memeluk Rama erat, seolah ingin memastikan bahwa ini bukan sekadar mimpi. Rama pun membalas pelukannya, membiarkan kehangatan itu meresap ke dalam hatinya. Namun, di kejauhan, di tengah kegelapan hutan, sepasang mata merah mengintai dari balik pepohonan. Angin berbisik membawa firasat buruk. Keputusan telah dibuat, tetapi takdir masih memiliki jalannya sendiri. Dan Rama tak menyadari bahwa dengan memilih Nagasari, ia baru saja membuka gerbang menuju bahaya yang jauh lebih besar dari yang pernah ia bayangkan. Sejak malam itu, Rama dan Nagasari semakin dekat. Hari-hari mereka diisi dengan kebersamaan yang hangat. Nagasari membantu mengurus ibu Rama, memasak, dan bahkan ikut menemaninya ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kebahagiaan yang sederhana ini membuat Rama hampir melupakan segala kekhawatiran yang sempat menghantuinya. Namun, di dalam hatinya, ada perasaan gelisah yang tak bisa ia abaikan. Seolah ada sesuatu yang mengintai dari bayang-bayang, menunggu saat yang tepat untuk mengganggu kedamaian mereka. Kegelisahan itu terbukti suatu malam, ketika angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Rama terbangun dengan perasaan tidak enak. Ia menoleh ke arah Nagasari yang tidur di sudut rumah, wajahnya tampak tenang dalam cahaya remang-remang. Namun,
Sebelum ia sempat menenangkan dirinya, terdengar suara gemuruh dari luar. Tanah bergetar, seolah sesuatu yang besar sedang mendekat. Tiba-tiba, pintu rumah mereka bergetar keras, seperti dihantam sesuatu dari luar. Rama melompat bangun, sementara Nagasari terjaga dengan wajah pucat. "Mereka sudah datang," bisiknya lirih, suaranya penuh ketakutan. "Siapa mereka?" tanya Rama, bingung dan waspada. Sebelum Nagasari sempat menjawab, pintu rumah terbuka dengan keras, dan angin dingin menyeruak masuk. Di ambang pintu berdiri sosok tinggi dengan mata merah menyala, tubuhnya diselimuti kabut hitam. Aura mengerikan memancar darinya, memenuhi seluruh ruangan dengan hawa dingin yang menusuk tulang. "Ratu kami," suara makhluk itu bergema, serak dan penuh ancaman. "Kami telah mencarimu. Sudah waktunya kau kembali ke kerajaan bawah tanah." Nagasari berdiri dengan gemetar, tetapi ia tidak mundur. "Aku tidak akan kembali," katanya dengan suara bergetar, tetapi penuh keteguhan. "Aku telah memilih dunia ini." Makhluk itu menyeringai, menampakkan taringnya yang panjang. "Kau telah melanggar hukum leluhur," katanya dingin. "Ratu ular tidak boleh hidup di dunia manusia, apalagi mencintai salah satunya. Kau tahu apa hukuman bagi pengkhianatan ini?" Rama segera berdiri di samping Nagasari, meskipun ia tahu bahwa ia tak berdaya menghadapi makhluk mengerikan itu. "Dia tidak akan pergi kemanapun tanpa keinginannya," katanya tegas. Makhluk itu menoleh ke arahnya, lalu tertawa rendah. "Manusia bodoh," katanya dengan nada mengejek. "Apa kau pikir kau bisa melindunginya? Kau hanyalah semut kecil di hadapan kekuatan kami." Tiba-tiba, bayangan gelap dari tubuh makhluk itu merentang seperti tentakel, bergerak cepat menuju Nagasari. Rama tanpa pikir panjang mendorong Nagasari ke belakang dan menghadang serangan itu dengan tubuhnya sendiri. Rasa sakit luar biasa menyebar ke seluruh tubuhnya, seolah ada api yang membakar. Dari dalam, ia jatuh ke tanah, napasnya tersengal. "Rama!" Nagasari menjerit, matanya dipenuhi ketakutan. Dalam sekejap, sesuatu dalam dirinya terbangun, sesuatu yang selama ini ia tahan. Mata emasnya bersinar terang, dan tubuhnya memancarkan cahaya hijau yang begitu kuat hingga memecah kegelapan di sekitarnya. Makhluk itu tersentak mundur, mengerang kesakitan di bawah cahaya Nagasari. "Kau berani melawan kami?" Dengan suara penuh kemarahan dan kepedihan, Nagasari berteriak, "Aku akan melindungi Rama, apapun yang terjadi." Angin berputar di sekitar mereka, dan pertarungan yang sebenarnya baru saja dimulai. Angin berputar kencang di dalam rumah kecil itu, menciptakan badai yang mengguncang segalanya. Rama tergeletak di lantai, tubuhnya masih terasa terbakar oleh serangan makhluk kegelapan tadi. Napasnya berat, tetapi matanya tetap terbuka, menyaksikan pemandangan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Nagasari berdiri tegak di hadapan makhluk berwujud bayangan itu, tubuhnya memancarkan cahaya hijau keemasan yang berdenyut seperti nyala api. "Aku sudah memilih jalan hidupku." Suara Nagasari bergema, menggetarkan udara di sekelilingnya. "Aku tidak akan kembali ke dunia bawah tanah, dan aku tidak akan membiarkan kalian menyentuh Rama." Makhluk itu mendesis marah, lalu merentangkan tangannya yang menjulur seperti kabut hitam. Dari tubuhnya, muncul banyak tentakel bayangan yang melesat ke arah Nagasari dengan kecepatan mengerikan. Namun, sebelum mereka bisa menyentuhnya, Nagasari mengangkat kedua tangannya, menciptakan perisai cahaya yang bersinar terang. Tentakel-tentakel itu menyentuh perisai dan langsung terbakar menjadi abu. "Aku bukan lagi ratu kalian," lanjut Nagasari, suaranya bergetar oleh emosi. "Aku tidak tunduk pada hukum lama. Cinta bukanlah dosa." Makhluk bayangan itu mengeluarkan raungan mengerikan, suaranya seperti ribuan jeritan dari dunia lain. "Kau telah mencemarkan darah para leluhur," geramnya, "dan kau akan menanggung akibatnya." Tiba-tiba, dari bayangan makhluk itu, muncul lebih banyak sosok serupa, mata mereka menyala merah seperti bara api. Mereka mengelilingi rumah kecil itu, mengepung Nagasari dan Rama.
Jumlah mereka begitu banyak hingga seolah-olah kegelapan itu sendiri telah turun untuk menelan mereka berdua. Rama, meskipun masih kesakitan, berusaha bangkit. Ia tidak bisa hanya berdiam diri sementara Nagasari mempertaruhkan nyawanya untuknya. Dengan sisa tenaga, ia meraih sebilah kayu bakar dan mencoba berdiri. Nagasari, suaranya lemah, tetapi penuh tekad. Kita harus bertahan bersama. Nagasari menoleh ke arahnya, dan di tengah segala kekacauan ini, ia tersenyum. Aku tidak akan membiarkan mereka menyentuhmu, Rama, katanya lirih. Lalu, dengan teriakan penuh kemarahan, Nagasari menghantam tanah dengan kedua tangannya. Cahaya hijau keemasan meledak dari tubuhnya, menyebar seperti gelombang yang menghantam makhluk-makhluk bayangan itu. Mereka berteriak kesakitan. Tubuh mereka menguap dan menghilang saat cahaya menyentuh mereka. Satu persatu, mereka lenyap ke dalam kegelapan, hingga hanya pemimpin mereka yang tersisa. Makhluk bermata merah itu mundur beberapa langkah, jelas menyadari bahwa ia telah kalah. Namun, sebelum ia menghilang, ia menatap Rama dengan pandangan penuh kebencian. Ini belum berakhir, katanya, suaranya bergema seperti bisikan kematian. Akan ada harga yang harus dibayar. Lalu, dalam sekejap, ia lenyap bersama bayangannya, meninggalkan rumah yang hancur berantakan. Nagasari berlutut di samping Rama, memegang tangannya dengan penuh kekhawatiran. Apa kau baik-baik saja? Rama mengangguk pelan, meskipun tubuhnya masih terasa lemah. Ia menatap Nagasari, dan untuk pertama kalinya, ia benar-benar mengerti betapa besar pengorbanan gadis ini untuknya. Kita tidak bisa tinggal di sini lagi, bukan? Tanyanya lirih. Nagasari mengangguk pelan. Mereka akan kembali, dan mereka tidak akan berhenti sampai mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Rama menggenggam tangan Nagasari erat, matanya penuh dengan keteguhan. Kalau begitu, kita akan pergi bersama. Malam itu, di bawah sinar rembulan yang masih setia menemani, Rama dan Nagasari membuat keputusan terbesar dalam hidup mereka. Mereka harus meninggalkan segalanya, rumah, desa, dan kehidupan lama mereka, demi mencari tempat di mana mereka bisa hidup bebas dari bayang-bayang kegelapan yang mengintai. Tanpa mereka sadari, petualangan baru yang jauh lebih berbahaya sudah menunggu di depan. Malam itu, tanpa membuang waktu, Rama dan Nagasari bersiap meninggalkan desa. Ibu Rama, yang telah menyaksikan semua kejadian mengerikan tadi, hanya bisa memandang mereka dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu bahwa kepergian ini bukan sekadar perjalanan biasa, putranya akan menghadapi dunia yang lebih luas, lebih berbahaya, dan penuh dengan ancaman yang tidak bisa ia pahami. Rama, anakku, suara sang ibu lirih saat menggenggam tangan putranya. Kemanapun kau pergi, bawalah doa ibumu. Jangan pernah menyerah, dan tetaplah kuat. Rama menggenggam tangan ibunya erat, berusaha menahan emosinya. Aku berjanji, Bu, aku akan kembali suatu hari nanti, setelah semuanya aman. Nagasari berlutut di hadapan Ibu Rama, menundukkan kepala dengan penuh hormat. Aku akan melindunginya, Ibu. Dengan nyawaku. Dengan langkah berat, mereka meninggalkan rumah kecil itu dan berjalan ke dalam hutan. Angin malam berhembus dingin, seolah ikut merestui kepergian mereka. Rama menoleh sekali lagi ke arah rumahnya yang semakin jauh, merasa seperti meninggalkan sebagian dari dirinya di sana. Namun, ia tahu bahwa tidak ada pilihan lain. Jika mereka tetap tinggal, ancaman dari makhluk bayangan itu akan terus menghantui. Perjalanan mereka gelap dan sunyi, hanya diterangi cahaya bulan yang samar. Nagasari menggandeng tangan Rama, membimbingnya melalui jalanan hutan yang tersembunyi. Kita harus menemukan tempat di mana mereka tidak bisa menjangkau kita, katanya pelan. Ada sebuah negeri yang hanya bisa dimasuki oleh mereka yang memiliki darah keturunan naga. Jika kita bisa sampai ke sana, kita akan aman. Tapi bagaimana kita bisa ke sana? Rama bertanya, merasa ragu. Aku hanya manusia biasa. Nagasari menatapnya dengan lembut. Kau mungkin manusia, Rama. Tapi hatimu telah terikat denganku.
Itu cukup untuk membawamu ke negeri itu. Mereka berjalan sepanjang malam, melewati sungai yang membelah hutan, mendaki bukit-bukit curam, dan menghindari bahaya yang mengintai dalam gelap. Namun, sesuatu dalam bayangan terus mengikuti mereka, sepasang mata merah yang tak pernah benar-benar pergi. Musuh mereka mungkin telah kalah untuk sementara, tetapi mereka belum menyerah. Perburuan masih berlanjut, dan bahaya yang lebih besar menanti di depan. Di kejauhan, di balik kabut pegunungan, samar-samar terlihat sebuah gerbang raksasa yang berdiri megah, berpendar dengan cahaya biru kehijauan. Itu adalah perbatasan antara dunia manusia dan dunia naga. Harapan mereka ada di sana, tetapi apakah mereka bisa mencapainya sebelum kegelapan kembali menelan mereka? Fajar hampir menyingsing saat Rama dan Nagasari akhirnya mencapai kaki pegunungan tempat gerbang raksasa itu berdiri. Kabut tebal menyelimuti sekelilingnya, menciptakan suasana yang misterius sekaligus menegangkan. Gerbang itu tidak seperti gerbang biasa, terbuat dari batu giok hijau berkilau, dihiasi ukiran naga yang melingkar di setiap sisinya. Energi magis terasa kuat di udara, membuat bulu kuduk Rama berdiri. Namun, sebelum mereka bisa mendekat, suara gemuruh menggema. Di belakang mereka, Rama dan Nagasari menoleh cepat, dan jantung mereka hampir berhenti berdetak. Dari dalam hutan, bayangan-bayangan hitam bergerak cepat, mengejar mereka dengan kecepatan luar biasa. Pemimpin mereka, makhluk bermata merah yang sebelumnya muncul di rumah Rama, kini hadir kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Kalian tidak akan lari dari kami. Suara makhluk itu bergema, disertai raungan mengerikan yang membuat tanah bergetar. Nagasari segera menarik tangan Rama dan berlari menuju gerbang. Kita harus melewatinya sebelum mereka mencapai kita, serunya. Namun, saat mereka hampir mencapai gerbang, kekuatan tak terlihat menahan Rama. Ia terhuyung mundur, seolah ada dinding tak kasat mata yang menghalanginya. Nagasari menoleh panik, menyadari apa yang terjadi. Tidak, darah manusia tidak bisa melewati gerbang ini tanpa izin. Makhluk-makhluk bayangan semakin mendekat, menyelimuti tempat itu dengan kegelapan. Nagasari menatap Rama, tekad memenuhi matanya. Tanpa ragu, ia menggenggam tangan Rama erat dan menutup matanya. Aku tidak akan meninggalkanmu, Rama. Dengan segenap kekuatan yang tersisa, Nagasari menyalurkan energinya ke dalam tubuh Rama. Cahaya hijau keemasan bersinar dari tangannya, mengalir ke tubuh Rama seperti aliran sungai yang deras. Rama merasakan panas yang luar biasa menjalar ke setiap nadinya, seolah darahnya berubah, bercampur dengan kekuatan yang bukan miliknya. Sekarang, cobalah lagi, seru Nagasari. Rama, meskipun tubuhnya masih gemetar, mengulurkan tangannya ke arah gerbang. Kali ini, ia bisa merasakan kehangatan menyambutnya. Saat ia melangkah maju, energi tak kasat mata yang sebelumnya menghalanginya kini membiarkannya lewat. Mereka telah berhasil. Namun, sebelum mereka benar-benar menyeberang, makhluk bayangan itu melompat dengan kecepatan mengerikan, mencoba menyerang mereka untuk terakhir kalinya. Nagasari berbalik, mengangkat tangannya, dan dengan kekuatan penuh, melepaskan gelombang cahaya yang meledak seperti kilat. Raungan kesakitan memenuhi udara saat makhluk itu terbakar dalam cahaya suci. Namun, sebelum ia musnah, ia menatap Rama dengan kebencian mendalam. Kau mungkin bisa lolos kali ini, tapi takdir tidak bisa kau hindari, manusia. Dengan kata-kata itu, makhluk bayangan itu lenyap bersama anak buahnya, terseret kembali ke dalam kegelapan. Rama dan Nagasari berdiri terengah-engah di sisi lain gerbang. Mereka telah melarikan diri, tetapi mereka tahu bahwa ini bukan akhir. Ini hanyalah awal dari perjalanan baru ke dunia yang belum pernah Rama lihat sebelumnya, di mana rahasia besar tentang Nagasari dan dirinya sendiri akan terungkap. Di depan mereka, negeri para naga terbentang luas, menunggu takdir mereka berikutnya. Rama dan Nagasari berdiri di ambang negeri para naga, tempat di mana langit berpendar dengan warna keemasan, dan gunung-gunung menjulang tinggi bagaikan pilar dunia. Udara di sini lebih ringan,
lebih hangat, dan penuh dengan energi magis yang mengalir bagaikan sungai tak kasat mata. Namun, di balik keindahan itu, ada sesuatu yang terasa asing bagi Rama, sebuah bisikan halus yang memanggilnya dari kejauhan. "Mereka tahu kita di sini," bisik Nagasari, suaranya penuh